Halo semuanya, selamat datang di mata pelajaran dasar-dasar kuliner. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi teknik atau metode dasar dalam pengolahan makanan. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui mengenai metode dasar pengolahan makanan? Ayo kita bahas bersama-sama. Teknik memasak dibagi menjadi dua, yaitu moist heat cooking dan dry heat cooking. Moist heat cooking yaitu metode di mana panas dihantarkan melalui air atau uap. Jika pada dry heat cooking, penghantar panasnya menggunakan udara panas, logam panas, radiasi, dan minyak. Metode dry heat cooking terbagi menjadi dua, yaitu dry heat cooking with fat dan dry heat cooking without fat. Moist heat cooking memiliki beberapa teknik dasar pada penerapan panas. Di antaranya ada boiling, simmering, poaching, blanching, steaming, braising, stewing, dan au bain-marie. Boiling atau merebus merupakan teknik memasak makanan menggunakan air mendidih yang jumlahnya lebih banyak dari makanan yang dimasak, sehingga makanan yang dimasak dapat terendam sepenuhnya dan temperatur dalam perebusannya sekitar 100 derajat Celcius. Simmering. Proses simmering hampir sama dengan proses boiling, yaitu merebus makanan menggunakan air yang jumlahnya lebih banyak daripada makanan yang direbus. Namun, proses pemasakannya cukup lama karena suhu yang digunakan sekitar 70-90 derajat Celcius. Teknik simmering biasanya membutuhkan durasi memasak yang lebih lama. Durasi memasak yang lebih lama ini bertujuan untuk memaksimalkan cita rasa dari bahan makanan yang digunakan. Contohnya yaitu pada pembuatan kaldu, kemudian membuat kuah menjadi lebih kental seperti pada pembuatan cream soup dan puree soup. Selain itu, teknik simmering juga biasa diterapkan untuk menyerdihkan kaldu seperti pada pembuatan konsum sup. Coba kalian perhatikan dengan seksama gambar berikut untuk mengetahui perbedaan antara dua teknik memasak berikut ini. Perbedaan antara simmering dan boiling dapat dilihat dari tingkat gerak gelembung yang timbul pada air. Pada boiling, gelembung timbul dengan maksimal dan besar-besar. Sedangkan pada proses simmering, gelembung yang timbul lebih sedikit dan kecil-kecil. Selanjutnya yaitu metode poaching. Poaching hampir sama dengan metode simmering, hanya saja air perebusannya ditambahkan cairan asam atau biasanya menggunakan cuka. Teknik ini cocok digunakan untuk mengolah bahan masakan yang lunak dan mudah hancur seperti ikan dan telur. Berikutnya ada teknik blanching. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mencelupkan makanan dalam air mendidih selama beberapa saat namun tidak sampai matang. Kemudian angkat dan dimasukkan ke dalam air dingin atau air es dengan tujuan untuk menghentikan proses pemasakan. Blanching bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel pada bahan makanan, mempermudah pengupasan, mempertahankan warna, rasa, dan nilai gizi pada makanan. Braising adalah proses merebus bahan makanan dengan waktu yang panjang di dalam cairan yang jumlahnya lebih sedikit dari bahan makanan yang digunakan hingga benar-benar empuk. Bahan makanan yang biasa digunakan dalam teknik braising yaitu daging. Sebelum diolah, daging biasanya dipotong dengan ukuran agak besar dan sudah dimarinasi terlebih dahulu menggunakan bumbu, kemudian ditumis lalu ditambah cairan. Cairan yang digunakan dapat berupa kaldu atau saus yang nantinya akan dihidangkan bersama dengan makanan yang sedang diolah. Kemudian ada stewing. Teknik memasak ini mirip dengan teknik braising. Perbedaannya terletak pada potongan daging atau bahan makanan yang lebih kecil dan penambahan jumlah cairan yang digunakan lebih banyak daripada teknik olah braising. Teknik ini berguna agar bumbu meresap sempurna dan bahan masakan menjadi lebih empuk. Teknik olah ini cocok pada pengolahan beef stew. Steaming yaitu metode memasak makanan menggunakan uap air panas. Cara memasak ini cocok untuk bahan makanan yang tidak mudah hilang warna, rasa, dan aromanya. Keuntungan dari memasak menggunakan metode ini yaitu kalian dapat mematangkan berbagai bahan masakan dengan tetap mempertahankan nutrisi di dalamnya. Au bain-marie atau teknik mengetim membutuhkan dua buah panci. Satu panci berukuran besar dan satu panci berukuran kecil. Panci yang berukuran besar digunakan untuk merebus air dan panci yang berukuran kecil diletakkan di atas panci yang besar.
Teknik Au Bain Marie biasanya digunakan pada proses melelehkan coklat. Setelah ini, kita akan mempelajari bersama mengenai dry heat cooking pada video selanjutnya.